Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pembuatan bracket kaliper seperti ini. Oke, langsung saja untuk langkah awal kita lihat untuk lubang-lubang ini kita buat terlebih dahulu, yaitu tab M8 kali 125. Kita buat lingkaran circle center point. Boleh di tengah sini dulu nggak apa-apa, yaitu M8 berarti bornya adalah 6,8 diameternya. Kemudian langsung kita buat ini R12 seperti ini. Oke, berikutnya kita copy ke kiri dulu, ini jaraknya yaitu 6, ke atasnya yaitu 49 dikurangi 12. Kita langsung lihat translate, ini kita translate min 6, ke atasnya yaitu 49 min 12. Jangan lupa dikasih point position. Untuk berikutnya yaitu ke kanan ini ya, ini jaraknya 106 dari ujung yang ini. Kita translate, transform ini and selection, X nya 106, kemudian Y nya adalah 49 kurangi 12 yaitu min 37. Enter. Oke, ini yang ketiga. Kemudian yang ini jaraknya 63 dari sini, kemudian 29 dari bawah. Translate yang ini ya, and selection 63, kemudian Y nya yaitu 49 kurangi 29 yaitu min 20. Oke, nah berikutnya kita lihat di sini R nya R9,5 ya, jadi ini R12 kita nggak pakai, kita ganti dengan circle, radiusnya yaitu R9.5. Oke, begitupun juga ini bukan 12 yaitu 7,5 ini ya, R7,5 kita buat radius R7,5. Oke, kemudian kita hubungkan garisnya, contohnya yang ini ya, yang menggunakan line and point. Bagian ini kita hubungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf, kita ulangi, wireframe, line and point, kita hubungkan seperti ini. Oke, terus yang atasnya juga sama, yang ini ke sini, terus ini ke sini. Oke, seperti ini ya, ini tinggal yang ini. Berikutnya kita mulai dari yang sini ya. Untuk di sini lubangnya yang betul adalah 10,5, tapi untuk proses pengerjaan kita buat tab dulu di 4 titik yang sama biar untuk nanti proses clampingnya menggunakan baut lebih kencang. Nanti setelah oke baru kita bor 10,5 secara manual. Oke, berikutnya kita buat ini ya, lebarnya yaitu kita buat garis lurus dulu seperti ini. Nah, lurus ya sampai ada lambang siku kira-kira di sini. Kemudian ini jaraknya 43 dari bawah, kita pakai line paralel, ini tarik ke atas
jaraknya 43. Oke. Kemudian di sini ada R3 ya. Kita langsung saja bikin wireframe, kemudian kita radius, modify, fillet, radiusnya 3, kemudian langsung saja ini dan ini. Oke. Nah, garis yang lengkungan sini itu berarti sudah nggak kepake, kita bisa langsung potong saja pakai modify, divide, hapus yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Berikutnya kita buat yang 26 ini ya. 26 itu terhadap garis ini. Kita langsung offset saja 26 jaraknya, atau line paralel ini ke sini, yaitu 26. Oke. Kemudian langsung di fillet boleh, fillet R3 ini dan ini. Oke, sudah membentuk bagian sini. Kemudian kita buat lengkungan di sini, itu patokannya adalah titik senternya ini radiusnya 22,5, yaitu dengan titik poin di R30 dan juga 4 dari jarak ini. Kita buat garis dulu, garis bantu dari titik sini lurus, kemudian ini di offset atau di line paralel 4 jaraknya ke bawah seperti ini. Kemudian untuk membentuk radius ini R30, kita buat lingkaran dari titik pusat ini, R nya yaitu 30. Oke. Nah, dari titik perpotongan inilah kita akan membentuk radius 22 dengan circle center point, taruh di sini, radiusnya 22,5. Oke. Kemudian garis bantu ini dan ini kita bisa hapus seperti ini, delete di keyboard. Kemudian kita potong menggunakan divide seperti ini. Kemudian kita radius, fillet R3 bagian sininya ya, ini dan ini pertemuannya ada radius R3. Kemudian di bagian sini kita potong menggunakan trim to entities. Kita ambil di sini, kita klik di sini. Terus ini juga sama, langsung saja ini klik di sini, terus klik di sini, ini klik di sini, ini. Oke, untuk garis tepinya sudah selesai. Tinggal kita olah di bagian sini dan ini. Kita mulai dari sini dulu. Ini di sini ada jarak 12, garisnya miring. Miringnya yaitu 105 dari titik horizontal. Kita buat garis bantu dulu di pusat ini, boleh ke kanan boleh ke kiri, yang penting lurus, kira-kira segini aja. Kemudian oke. Terus kita putar atau transform rotate garis ini, klik and selection, titik center pointnya atau rotation center point kita pilih di bagian tengah sini. Kemudian radiusnya diisi min 105. 105 dari mana? Ini ya, 105. Oke, kita bisa pilih move. Oke, kemudian kita baru offset sejauh atau di line paralel 12 mm. Line paralel, klik garisnya, geser ke sini, kasih jarak 12. Kita bikin lagi ini, jarak sini yaitu 7. Oke, 7 ini ya. Nah, ini 7. Oke, berikutnya yang ini kita sudah nggak pakai, kita hapus saja. Lanjutnya untuk memanjangkan garis menggunakan trim to entities, klik garis yang ini sampai ujung sini. Oke. Kemudian kita potong garis yang atas menggunakan trim to entities sama. Kita pilih garis yang ini, terus kita potong di area sini. Oke. Kemudian divide delete, kita hapus bagian yang sini. Oke. Terus kemudian di bagian sini ada setiap perpotongan. Di sini ini ada kita bentuk radius R1. Kita fillet, radiusnya 1. Trimnya kita matikan. Kita radius seperti ini. Nah, yang bawah juga sama.
Oke. Nanti di sini ada kelebihan garis, kita potong menggunakan divide. Nah, seperti ini. Yang bawah juga sama, ada kelebihan yang sedikit, ini kita divide. Ini fungsinya biar ujungnya tidak tajam. Oke. Berikutnya yang bagian sini kita offset, yaitu atau line paralel, jaraknya 4. Line paralel dari atas ini ke sini nih, line paralel ini ke bawah, yaitu jaraknya 4. Oke. Terus kemudian yang bawah ini 3,5, line paralel, klik paling bawah ke atasnya, jaraknya 3,5. Oke. Terus kemudian di sini ada radius, yaitu R15 dan R10,5. Kita buat dulu circle center point di titik sini. Yang pertama yaitu ini 10,5. Oke, kemudian kita buat lagi di tempat yang sama, yaitu radiusnya ini 15. Oke, seperti ini. Kita bisa potong garis yang gak kepake menggunakan divide. Kita hapus bagian atas seperti ini. Oke. Untuk bagian sini kita radius, yaitu di sini R3. Ini ada R3 di sini. Fillet R3. Terus kita radius seperti ini. Nah, trimnya kita aktifkan. Kemudian ini juga sama, ke bawah sama, ke sini. Oke, jadi sudah terbentuk seperti ini bagian sini. Kemudian ujung ini dan ini kita buat radius R1 biar tidak tajam. Fillet radiusnya 1, trimnya kita matikan. Kita pilih garis ini dan ini. Terus ini juga sama. Oke. Terus kelebihan garis kita potong menggunakan divide. Klik divide, pilih garisnya yang akan dihilangkan, kemudian oke. Ini. Nah, di sini juga ada radius 27,5. Nah, 27,5 dari titik lingkaran yang ini. Berarti kita buat sama seperti ini, circle center point. Kursornya cukup gerakan di bagian sini, nanti akan ketemu dengan titik centernya. Kemudian diklik, buat radius, R-nya adalah 27,5. Oke. Kemudian kita divide saja bagian atas yang nggak kepake, divide. Kita klik. Oh maaf, berarti tidak bisa pakai divide, kita ulang lagi. Back. Berarti pakai trim to entities. Kita pilih yang ini. Kita potong di area sini dulu. Oke. Kemudian di bagian sini kita bisa radius langsung menggunakan fillet. R-nya 3, trimnya diaktifkan, kemudian ini dan ini. Oke. Jadi terbentuk seperti ini, tinggal kita bikin area sini. Untuk area sini, ini ada garis lurus ke bawah, kita bentuk dulu line and point. Kita klik garisnya sampai tersenggol saja seperti ini, nyala kuning, diklik. Kemudian arahkan garisnya lurus ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk yang miring di sini adalah 100 derajat terhadap garis horizontal ini. Terus kemudian 18 jarak paralel dari titik tengah ini. Kita buat garis bantu dulu, line paralel dari titik tengah ini, horizontal, boleh ke kanan, boleh ke kiri, terserah. Oke, kira-kira di sini. Baru kita translate atau transform, rotate, klik garis yang tadi, and selection. Kemudian titik tengahnya kita taruh di sini. Terus kita putar sejauh atau sebesar 100 derajat. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita line paralel sejauh 18. Wireframe, line paralel, klik ke kanan seperti ini, 18. Oke. Kemudian kalau sudah, ini garis yang tadi kita hapus.
Terus kita radius fillet, radiusnya 3, trimnya diaktifkan, garis yang kita buat tadi diklik ke bawah sini, satunya ke area sini. Oke, ini sudah terbentuk bagian tengahnya. Terus bagian sini kita bisa pakai DVD untuk menghapus garis yang enggak kepake, contohnya adalah ini dan ini. Oke. Kemudian di sini ada radius 1, jangan lupa di tiap pojoknya R1, trimnya kita matikan, kita radius di sini. Kemudian DVD untuk menghapus garis yang enggak kepake, contohnya bagian sini. Oke. Terus kemudian bagian sini ya, yang kemiringan ini adalah garis ini, yaitu jaraknya 15 derajat kemiringannya, terus jaraknya 12 mm dari titik tengah ini. Caranya seperti tadi, kita buat garis bantu line and point dari titik tengah ini, horizontal ke kanan atau ke kiri boleh, terserah, kira-kira sampai sini. Oke, klik. Oke, kemudian menggunakan transform rotate, klik garis yang tadi ya seperti ini, kemudian end selection, titik putarnya tetap di sini ya, betul, udah betul. Terus kita putar sebesar 15 derajat seperti ini. Kemudian oke, baru kita line paralelkan garis yang tadi kita miringkan ke atas sejauh 12 mm. Oke, ini. Kalau sudah, yang ini kita hapus, kemudian kita hapus garis yang nggak kepake menggunakan DVD ini dan ini. Tinggal dibuat radius R1 bagian ujungnya, fillet R1 ini ke sini, jangan lupa di DVD bagian ujung sini. Oke. Terakhir kita akan membuat garis yang di sini, yang ini. Kita mulai dari sini dulu, yaitu 10 derajat dan 12 mm paralel dari titik tengah sini. Kita buat garis bantu seperti tadi di lingkaran yang ini, horizontal, lurus. Kemudian kita transform rotate seperti yang tadi, klik garisnya, end selection, kemudian rotation center pointnya jangan lupa dipindahkan ke sini. Nah, kita putar yaitu min 12 ke atas, maaf, min 10 derajat ke atas. Nah, jadi seperti ini. Baru kita line paralelkan, wireframe line paralel sejauh 12 mm dari titik tengah. Oke, yang ini kita hapus karena sudah nggak dipakai. Kemudian untuk 24 derajat itu terhadap garis miring yang ini ya caranya, dan kemudian 13 jaraknya dari titik center ini. Berarti kita menggunakan sistem caranya yaitu transform, kemudian translate, kita pilih garis yang miring ini, end selection, kemudian kita pilih copy, kita gunakan vector from to, reselect, kita klik bagian ujung boleh atau tengah boleh, kita pilih di bagian ujung sini, kita taruh di pusat lingkaran ini. Oke, jadi ada kopian dari garis yang ini dengan kemiringan yang sama. Kemudian baru kita putar, transform rotate, klik garis yang tadi kita copy, kemudian end selection, sudutnya yaitu kita putar sebesar 24,5. Nah, ini seperti ini. Kalau sudah oke, baru kita wireframe line paralel, garis yang ini geser sini yaitu jaraknya ini 13. Oke. Kalau sudah, kita radius R1, trimnya kita aktifkan ini terhadap sini. Terus oke, yang ini garis kita hilangkan. Terus bagian ujung sini juga sama R1, cuman trimnya dimatikan ini dan ini. Kemudian bagian yang pakai kita hapus saja, bisa menggunakan trim to entities, klik garis yang ini, klik radiusnya. Oke. Kemudian terakhir untuk garis yang miring sini, ini jaraknya yaitu 5 dari titik center ini
ya, ini 5. Terus kemudian derajatnya yaitu 30 derajat dari garis horizontal. Caranya sama seperti tadi. Kita klik land and point, klik garis dari sini, boleh ke kanan boleh ke kiri, saya ke kiri, pastikan lurus, oke. Baru transform rotate, kita pilih garis yang tadi and selection, terus kemudian kita putar 30 derajat seperti ini. Baru kita line paralelkan sejauh 5 mm. 5. Oke, kalau sudah garis yang ini sudah nggak kepake, kita delete, kita panjangkan garisnya atau kita sambungkan ke sini menggunakan trim to entities ini sampai mentok sini. Tinggal di radius, fillet, bagian sini kita R3, trimnya kita aktifkan seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu fillet radius R1, ini kita radius, trimnya dimatikan. Oke, tinggal kita potong bagian ujungnya sini menggunakan DVD. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah terbentuk gambarnya seperti ini. Kemudian kita akan buat gambar ini biar pas di tengah-tengah raw material. Cara membuat raw materialnya adalah kita buat garis dulu, line and point. Kita sentuhkan di sini, panjangkan ke sini, ya, seperti ini. Oke, kemudian ini juga kita panjangkan dari sini ke kanan seperti ini. Kita sentuhkan bagian tepi-tepi materialnya. Terus yang ini juga sama ke atas seperti ini. Kita ulangi. Nah, ke atas seperti ini. Oke, kita potong menggunakan trim to entities. Nah, seperti ini seperti ini. Ini terhadap ini terhadap ini. Nah. Terus yang ini ke sini, ini juga ke sini, ini ke sini. Terus ini potong. Ya, jadi material mentahnya seperti ini. Cuman kalau seperti ini nanti materialnya ngepas terhadap benda kerja jadi. Jadi kita lebihkan, kita ukur dulu, kita cek draftingnya adalah yang horizontal berapa, 127,5. kita bisa raw materialnya bisa 130. Terus yang vertikalnya berapa, 58,5. bisa kita pakai 60, berarti materialnya adalah 60 kali 130. Oke, kita cari titik tengah dari material ini dengan cara kita bisa membuat garis horizontal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian sudah pasti di titik tengah ini adalah sebagai titik senternya. Nah, atau kita buat garis diagonal lagi seperti ini. Kayak ini pasti di pojok. Ya, berarti titik tengah ini adalah sebagai titik tengah dari materialnya. Kita bisa transform, move to origin, kita originkan di sini. Jadi nanti dia akan pas tengah. Oke, kalau sudah, kita bisa normalkan warnanya kembali. Garis yang ini kita hapus, terus ini juga kita hapus, ini hapus, ini kita hapus. Kalau yang bagian bawah, menghapusnya menggunakan trim to entities. Nah, ini kita hapus seperti ini. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah oh ya maaf, tadi belum dibuat kotakan ya, maaf,
kita kembali lagi dulu yang garis, oh nggak bisa, nggak apa-apa, ini kita langsung membuat rectangle bisa di tengah-tengah sini ya. Anchor to center kita nyalakan, kita buat di titik tengah seperti ini, X 0 dan Y 0 nya kita tulis height nya adalah 60, terus width nya adalah 130. Oke, ini adalah raw material mentahnya. Terus kita bisa, langkah selanjutnya kita bisa membuat 3 dimensinya. Kita aktifkan dulu levelnya, view levelnya kita aktifkan, kita buat new level, untuk kita kasih nama yaitu 3 dimensi atau 3D. Oke, jadi kita akan membuat 3D di level 2. Kemudian sebelum kita dibuat 3D ya, raw material ini juga kita pindahkan dulu untuk memudahkan proses pembuatan 3D nya. Pilih chain, di garisnya klik kanan, kita pindahkan ke level 3. Ada di level 3, level 3 nya bisa kita matikan, dia tidak mengganggu. Kemudian sebelum dibuat 3D, kita akan potong garis yang bersinggungan menggunakan modify, break at intersection, kita blok saja seperti ini, kemudian enter. Nah, ini sudah terpotong garis-garisnya. View isometric. Nah, kita akan buat solid, extrude, kita pilih garis yang paling pinggir seperti ini, ngikutin panah merah saja. Maaf, ini balik ya. Nah, ini harusnya ke sini. Nah, yang paling tepi ya, garis yang paling tepi sampai ketemu dengan panah hijau. Nah, ini belum ketemu. Nah, ini sudah ketemu dengan panah hijau. Sekalian bagian yang lubang-lubang kita klik langsung biar langsung tembus bolong ya. Ada 3. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita oke. Nah, back ke bawah, yaitu tebalnya 18,8. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk yang bagian sini ya, ini adalah kedalamannya 3 mili. Kita bisa pakai extrude cut ya. Klik garis yang ini, kemudian oke, extrude cut sedalam 3 mili. Oke. Terus kemudian di bagian tepi-tepi ini yaitu tebalnya 6,8, atau kita cut sebanyak 18,8 kurangi 6,8, berarti yaitu 12 mm kita cutnya. Extrude, kita bisa pilih garis yang ini, kembali ke sana sampai ketemu panah hijau lagi seperti ini. Ini juga sama, karena tingginya sama bisa berbarengan. Oke, terus yang ini juga panah biru sampai ketemu panah hijau seperti ini. Yang terakhir yang ini sini, terus lengkungan sini sampai ketemu panah hijau. Kemudian oke, dipnya yaitu 12. Nah, seperti ini jadinya ya. Kemudian kita simpan untuk yang level satunya seperti ini. Kemudian kita buat chamfer 0,5 di bagian tepinya. Kita hanya menggunakan chamfer 3D, yaitu solid. Di sini ada chamfer, kita pilih yang face di sini, kemudian oke, chamfernya yaitu 0,5. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian bawah chamfer 1, caranya seperti tadi, chamfer, kita pilih face, oke,
sampelnya satu, agak lebih besar ya bagian bawah. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk proses selanjutnya, yaitu pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.